Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi pada pelajaran biologi. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang mutasi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang mutasi gen. Pada video ini kita akan melanjutkan mutasi kromosom. Mutasi pada tingkat kromosom dapat mengakibatkan dua. Yang pertama adalah perubahan struktur kromosom dan yang kedua adalah perubahan jumlah kromosom. Perubahan struktur atau bentuk kromosom dapat terjadi karena yang pertama adalah delesi atau defisiensi kromosom atau pengurangan kromosom. Misalnya ini adalah kromosom dengan gen A, B, C, D, F, G. Kemudian kromosom ini mengalami patah. Hasil patahan tadi mengalami gabungan sehingga kromosom berubah bentuk menjadi atau berubah struktur menjadi A, B, F, G. Sementara C, D, E adalah bagian kromosom yang mengalami delesi. Inilah peristiwa delesi atau defisiensi kromosom. Berikutnya adalah peristiwa duplikasi. Oke, misalnya ada kromosom nih membawa gen A, B, C misalnya. Pada bagian ini, pada bagian B mengalami duplikasi sehingga kromosom akan berubah bentuk menjadi A, B, B, dan C. Ini yang disebut dengan duplikasi. Terjadi duplikat penggandaan gen pada kromosom. Kemudian, yang ketiga adalah peristiwa inversi atau kebalikan. Misalnya terjadi pada kromosom dengan gen A, B, C, D, F, G, kemudian terjadi patahan di antara kromosom E dan C. Patahan tadi mengalami gabungan kembali, namun hasil patahan tersebut mengalami inversi atau terbalik, sehingga urutannya tidak lagi menjadi A, B, C, D, F, G, melainkan A, B, E, D, C, F, G. Karena bagian ini mengalami inversi atau terbalik. Kalau dia normal adalah C, D, E, karena dia mengalami inversi, maka E, D, C. Itulah yang terjadi pada peristiwa inversi. Terjadi patahan dan penggabungan kembali, namun patahannya tadi tergabung secara terbalik. Yang terakhir yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur kromosom adalah translokasi atau perpindahan fragmen, perpindahan tempat. Misalnya terjadi pada kromosom nomor 4 dan kromosom nomor 20. Fragmen atau bagian lengan kromosom nomor 4 berpindah tempat ke fragmen atau bagian lengan kromosom nomor 20. Saling berpindah tempat atau disebut dengan resiprok, sehingga kromosom nomor 4 membawa fragmen dari kromosom nomor 20 dan sebaliknya kromosom nomor 20 membawa fragmen dari kromosom nomor 4. Sekarang kita membahas mutasi yang mengakibatkan perubahan jumlah kromosom. Kalau tadi kita membahas perubahan struktur kromosom, sekarang jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom dapat terjadi karena kesalahan pada pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Peristiwa yang dapat berlangsung melalui pindah silang, crossing over, gagal berpisah, atau non-disjunction, dan melalui rekombinasi DNA recombination. Kemudian, perubahan jumlah kromosom pada organisme meliputi dua hal. Yang pertama, perubahan yang meliputi seperangkat genom, yang artinya seluruh set kromosomnya berubah, sehingga jumlahnya merupakan kelipatan dari set kromosom haploidnya. Disebut dengan euploid. Misalnya, N bisa berubah menjadi 2N, 2N jadi 3N, dan seterusnya menjadi poliploidi. Kemudian, yang kedua adalah perubahan yang meliputi jumlah kromosom dalam satu perangkat. Salah satu kromosom di dalam satu set kromosom disebut dengan aneuploidi. Jadi yang bertambah hanya satu
kromosom atau berkurang satu kromosom, bukan satu set kromosom. Euploidi merupakan variasi jumlah set kromosom. Jadi ada yang disebut dengan monoploidi, yaitu mempunyai satu perangkat kromosom atau biasa disebut dengan N, contohnya lebah madu jantan hasil partenogenesis. Kemudian ada yang diploid, yang secara umum adalah organisme eukariotik memiliki dua perangkat kromosom atau 2N, dan ada yang poliploid apabila lebih dari 2N. Contohnya organisme triploid, 3N, tetraploid, dan lain-lain. Lebih dari 2N disebut dengan poliploid. Euploidi, mutasinya dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah autopoliploid, dan yang kedua adalah alloploid. Apa bedanya? Kalau auto artinya sendiri, merupakan kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang sama. Dapat terjadi secara alami dan dapat terjadi secara buatan. Secara alami misalnya terjadi karena meiosis abnormal atau terjadi pemisahan secara tidak wajar, tidak normal. Misalnya, tumbuhan 2N akan memisah menjadi N haploid. Namun karena gagal berpisah, 2N akan tetap menjadi 2N. Dan ini akan mengalami penyerbukan dengan tumbuhan normal sehingga menghasilkan zigot yang 3N. Oke. Kemudian, hal yang sama juga dapat dilakukan secara buatan dengan penambahan zat colchicine. Zat colchicine ini akan menghambat pembentukan benang-benang spindel sehingga tidak terjadi pemisahan kromatid. 2N tetap menjadi 2N, kemudian apabila terjadi penyerbukan akan menjadi 3N, dan seterusnya tergantung kebutuhan manusia dapat dilakukan dengan penambahan zat colchicine. Oke, kemudian bedanya dengan allopolyploid, merupakan kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang berbeda. Misalnya ini banyak terjadi pada tanaman gandum. Gandum ada yang 6N, ada juga gandum yang 4N. Maka gandum yang kromosomnya 6N, gametnya ini adalah 3N, ini gametnya 2N, maka akan menghasilkan gandum dengan 5N. Begitu dia. Gandum berbeda spesies, beda set kromosomnya, bisa disilangkan, menghasilkan jumlah kromosom yang diinginkan. Jadi nanti kalau ada soal bagaimanakah caranya menghasilkan kromosom dengan 8N, jadi bisa dihitung-hitung sendiri dengan cara alloploidy. Perubahan jumlah kromosom yang kedua adalah aneuploidi. Aneuploidi memiliki jumlah kromosom lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kromosom diploidnya. Oke, penyebabnya yang pertama adalah non-disjunction atau gagal berpisah terjadi pada anafase meiosis 1 atau anafase lag, yang artinya tidak melekatnya kromatid pada gelendong pembelahan atau benang-benang spindel pada saat terjadinya meiosis. Macam-macam aneuploidi, yang pertama disebut dengan nulisomik dengan rumus 2N kurang 2 atau kehilangan 2 kromosom homolog dalam sel-selnya. Yang kedua adalah monosomik dengan rumus 2N kurang 1 atau kehilangan 1 kromosom dari perangkat kromosom homolognya. Contohnya terjadi pada manusia disebut dengan sindrom Turner. Yang ketiga disebut dengan trisomik atau 2N tambah 1, memiliki kelebihan 1 kromosom. Contohnya kecubung. Dan yang terakhir adalah tetrasomik,
dengan rumus 2N tambah 2 memiliki kelebihan 2 kromosom sejenis. Jadi ada 4, nulisomik, monosomik, trisomik, dan tetrasomik. Ini adalah gambaran kemungkinan terjadinya aneuploidi pada saat pembelahan sel. Pada gambar yang pertama terjadi pada meiosis 1 terjadi gagal berpisah, sehingga pada hasil meiosis 2 setengahnya mengalami trisomi atau penambahan 1 kromosom dan setengahnya mengalami monosomi atau pengurangan 1 kromosom. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah apabila terjadi pada meiosis 2, meiosis 1 terjadi pemisahan secara sempurna, kemudian di meiosis 2 salah satu gagal berpisah, sehingga juga mengakibatkan trisomi dan monosomi. Aneuploidi yang terjadi pada manusia dapat mengakibatkan beberapa jenis sindrom. Yang pertama disebut dengan sindrom Turner. Ini adalah terjadi pengurangan 1 kromosom atau yang disebut dengan monosomi, sehingga jumlah kromosomnya 45, sedangkan kita tahu normal adalah 46. Ditemukan oleh H. Turner tahun 1938, ciri-cirinya adalah berkelamin wanita, jadi sindrom Turner pasti wanita. Oke, tidak memiliki ovarium, puting susunya berjarak melebar, payudaranya tidak berkembang, badannya cenderung pendek, memiliki gelambir pada leher, dan terjadi keterbelakangan mental. Oke, jadi wanita yang mengalami sindrom Turner akan bersifat steril atau tidak dapat menghasilkan keturunan karena tidak memiliki ovarium. Kemudian sindrom Klinefelter dengan jumlah kromosom 47, artinya mengalami penambahan 1 kromosom yang disebut dengan trisomi, dan kromosom yang bertambah adalah kromosom X. Maka rumusnya adalah 44 autosom tambah XXY. Ditemukan oleh Klinefelter dan jenis kelamin laki-laki. Jadi sindrom Klinefelter hanya terjadi pada laki-laki. Kemudian cenderung bersifat kewanitaan. Kenapa? Karena dia memiliki 2 kromosom X. Testisnya mengecil dan mandul atau steril. Tubuh cenderung tinggi, dadanya sempit, panggulnya lebar, dan terjadi keterbelakangan mental. Jadi karyotype-nya seperti ini, terjadi double kromosom X atau terjadi trisomi pada kromosom X. Kemudian ada sindrom Jacobs. Jumlah kromosomnya juga 47, artinya dia juga mengalami trisomi, penambahan kromosom pada kromosom Y. Kalau tadi penambahan pada kromosom X, sindrom Jacob penambahan pada kromosom Y. Ditemukan oleh Jacob, sudah jelas jenis kelaminnya pasti laki-laki, pria bertubuh normal, tubuhnya normal, tetapi dia bersifat antisosial, perilakunya kasar dan agresif, wajahnya menakutkan, memperlihatkan watak kriminal, dan IQ-nya di bawah normal. Inilah pelaku-pelaku kriminal yang terjadi karena faktor gen. Kemudian ada sindrom wanita super dengan jumlah kromosom 47, juga mengalami trisomi dengan penambahan 1 kromosom X. Wanita normal memiliki 2 kromosom X, pada wanita super ada 3 kromosom X-nya. Jadi kalau di karyotype itu ada 3 kromosom X. Ciri-cirinya adalah fisik dia normal tetapi bersifat steril. Steril itu artinya tidak dapat menghasilkan keturunan karena genitalia bagian dalam memiliki kelainan, sehingga tidak dapat menghasilkan keturunan atau disebut dengan steril. Kemudian sindrom Patau.
jumlah kromosom 47, mengalami trisomi pada autosom nomor 13. Jadi kalau dia pada laki-laki 47 XY tambah 13, kalau dia perempuan 47 XX tambah 13. Karena dia terjadi trisomi pada autosom atau pada kromosom tubuh, maka kemungkinan bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Ciri-cirinya adalah kepala dan matanya kecil, sumbing celah langit-langit, tuli, polidaktil atau terjadi penambahan jari-jari, kelainan otak, jantung, ginjal, keterbelakangan mental, dan umumnya penderita meninggal pada usia kurang dari 1 tahun. Yang perlu diingat adalah atau terjadi trisomi atau kelebihan kromosom nomor 13. Kemudian ada sindrom Edward. Jumlah kromosom 47, terjadi trisomi pada autosom nomor 18. Karena trisominya terjadi pada autosom, jadi sindrom Edward bisa terjadi pada laki-laki dan juga pada perempuan. Ciri-cirinya adalah kelainan pada alat tubuh, rahang bawahnya rendah, mulutnya kecil, mentalnya terbelakang, tulangnya pendek-pendek, umumnya hanya mencapai umur 6 bulan secara umum. Inilah ciri-ciri dari sindrom Edward akibat trisomi atau kelebihan kromosom nomor 18. Dan yang terakhir adalah sindrom Down atau Down syndrome. Jumlah kromosom juga sama, 47, artinya terjadi trisomi pada kromosom tubuh atau autosom nomor 21. Dapat terjadi pada laki-laki dan juga pada perempuan. Ditemukan oleh Langdon Down. Ciri-cirinya bibirnya tebal, lidahnya besar dan menjulur, liurnya selalu menetes, matanya sempit, miring ke samping, gigi kecil dan jarang, IQ-nya rendah, umumnya bersifat steril, namun dapat hidup lama. Perlu diingat bahwa sindrom Down terjadi trisomi atau penambahan kromosom tubuh nomor 21. Sampai di sini pelajaran kita hari ini tentang mutasi kromosom. Tadi dapat terjadi dua hal. Yang pertama adalah perubahan struktur atau bentuk kromosom, dan yang kedua adalah perubahan jumlah kromosom. Semoga semakin memahami, dan apabila ada kurang jelas dapat ditanyakan. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa.